selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya, Atik, dalam acara Komen. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Oke, yuk kita ikutin terus webinar kompak ini, karena acara ini akan disiarkan secara eksklusif dan live melalui aplikasi Zoom Kompak, dan juga Facebook Live Kompak, sehingga apabila Anda punya pertanyaan, kami persilahkan untuk meninggalkan komentar dan pertanyaan di bagian Q&A pada aplikasi Zoom Kompak ataupun pada kolom komentar di Facebook, sehingga kami harapkan melalui webinar ini kita semua bisa saling berbagi pengetahuan satu sama lain. Oke, dan jangan lupa bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis menarik bagi mitra bisnis Kompak dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, di mana akan tersedia hadiah menarik untuk Anda yang beruntung, sehingga pastikan Anda menyaksikan acara webinar ini hingga akhir nanti. Oke, baik. Langsung kita masuk pada topik webinar kita hari ini, yaitu membangun antusiasme dalam bisnis kompak. Oke. Bapak Ibu pemirsa webinar kompak, seperti kita tahu, saat ini banyak orang ingin membangun usaha untuk menjadi pebisnis sukses yang handal. Namun, menjadi pebisnis bukanlah hal yang mudah. Seorang pebisnis harus mempunyai modal yang cukup. Modal dalam arti di sini ya, modal materi, modal non materi, seperti itu. Modal untuk menjadi pebisnis bukan hanya dalam bentuk materi, namun diperlukan juga keahlian dan mental yang kuat. Oke. Ini pasti penting ya di sini ya. Kadang kita materi nggak akan menjadi sesuatu yang dominan, tapi keahlian dan mental yang ini yang perlu kita miliki. Secara umum, untuk menjadi pebisnis sukses dan mandiri ke depannya, Anda harus memiliki beberapa kualitas ini. Yuk kita simak. Oke. Pertama, memiliki semangat dan antusiasme tinggi. Ini secara umum ya, secara umum untuk menjadi pebisnis yang sukses. Pertama adalah memiliki semangat dan antusiasme tinggi. Saat kita akan memulai sebuah usaha, Anda harus punya passion atau minat di bidang usaha tersebut. Ini penting banget ya. Jadi kalau kita akan melakukan sebuah usaha, minat pada bidang yang akan kita tekunin itu harus ada. Karena dengan memiliki minat yang kuat, tentu Anda akan memiliki semangat atau antusiasme yang tinggi agar bisa fokus menjalankan bidang usaha tersebut. Ingat bahwa orang-orang sukses pada dasarnya memang orang-orang yang mempunyai semangat dan antusias yang besar dalam hidupnya. Oke, jelas seperti itu ya. Pertama adalah kita harus memiliki passion. Kemudian yang kedua, kita harus punya target dan tujuan yang jelas. Maksudnya gimana? Salah satu hal yang sering menghambat seseorang untuk menjadi pengusaha atau menjadi wirausahawan adalah bingung mau mulai dari mana ya. Nah, di sini pentingnya memiliki target dan tujuan yang jelas. Saat Anda sudah menetapkan target dan tujuan dari usaha yang Anda ingin jalankan, maka Anda tahu bisnis Anda ingin jalan ke arah mana. Nah, oke, itu tadi adalah target dan tujuan yang jelas. Kemudian berikutnya, harus punya rasa ketekunan yang tinggi. Tidak gelecah-geleceh, kalau orang Jawa bilang. Oke, tidak pelin-pelan. Seperti itu. Mereka yang dekat dengan kesuksesan adalah mereka yang tidak mudah menyerah dan punya ketekunan tinggi. Ketekunan, tekun, atau antepan maksudnya. Ketekunan itu amat diperlukan untuk menjalani tahap demi tahap proses yang tak selamanya berjalan lancar. Nah, kita kalau saat melakukan merintis sebuah usaha, terus ada masalah sedikit kita break, masalah sedikit bikin kita frustasi, nah itu namanya nggak tekun. Gitu. Kalau orang tekun, apapun masalahnya sedikit demi sedikit kita lewati terus, kita jalani dengan konsisten. Itu namanya tekun. Kalau sudah punya mental tekun, Anda akan mempunyai mental yang kuat
dalam menjalankan usaha atau bisnis tersebut. Oke. Kemudian yang keempat, kita harus bisa selalu mengatasi rasa jenuh. Sering kan kita kalau menjalankan sesuatu kita bilang, udah jenuh banget. Jadi akhirnya malas menjalani usaha kita. Nah, jadi seorang pengusaha, kita harus bisa mengatasi rasa jenuh atau rasa bosan. Dalam merintis dan menjalankan bisnis, pasti ada titik tertentu dan perasaan tertentu yang bikin kita jenuh. Penting untuk memiliki kemampuan mengendalikan dan mengatasi rasa jenuh tersebut agar bisnis kita bisa jalan lancar. Seperti itu. Jadi, kalau kita ingin punya usaha kita sukses, jangan gampang jenuh maksudnya. Yang kelima, kita harus memiliki rasa tidak gengsi untuk belajar dari nol. Oke. Orang yang berhasil menggapai kesuksesan adalah orang yang mau belajar baik dari pengalaman maupun dari orang lain. Karena tak pernah ada panduan pasti yang benar-benar membuat kita sukses. Kita sukses maksudnya nggak ada pelajarannya, Bu. Penting untuk bisa mendengar saran dan kritik dari orang lain. Kita harus bisa menjadi orang yang open mind, yang siap untuk dikritik kalau kita mau maju. Selalu punya semangat untuk belajar dari hal-hal yang baru yang penting kita miliki. Oke. Banyak hal yang harus dikerjakan, dan Anda mau tak mau harus selalu berusaha beradaptasi dengan semuanya. Akan lebih baik Anda mempunyai mentor seperti, misalnya kalau dalam bisnis kompak, upline leader ya, upline leader atau upline langsung yang dapat membimbing Anda dalam menjalankan bisnis. Khususnya dalam hal ini adalah bisnis kompak. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, sebagai seorang pengusaha harus memiliki inisiatif dan kreatif. Ini semua orang pasti sudah tahu ya, kita harus punya inisiatif dan kreatif. Orang-orang yang sukses berwirausaha merupakan orang-orang yang bisa membuat aturannya sendiri, buat diri kita sendiri. Tapi tentu saja dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk bisa melakukan usaha kita. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita harus bisa menjadi seorang yang mandiri dan bisa diandalkan. Memiliki usaha sendiri, orang pertama yang harus Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Jadi penting bagi Anda untuk memiliki sikap mandiri dan bisa diandalkan. Mandiri dalam arti di sini adalah maksudnya berani untuk membangun sesuatu dengan semua kemampuan yang kita miliki, yang Anda miliki. Anda harus bisa mengandalkan diri Anda sendiri saat ada masalah atau ada hambatan yang terjadi. Jadi tidak mengandalkan orang lain. Maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah poin-poin atau modal mental yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi pengusaha. Nah, kalau begitu, coba kita tengok apakah Anda punya kualitas-kualitas seperti itu? Oke, berusahalah agar Anda dapat menjadi entrepreneur yang sukses, terutama dalam hal ini adalah entrepreneur sebagai pengusaha pebisnis kompak yang sukses. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, membangun antusiasme dalam membangun bisnis, terutama saat kita menjalankan bisnis kompak dalam hal ini, akan menjadikan Anda orang atau member yang menonjol dan kelihatan lebih berprestasi di antara mitra bisnis kompak lainnya. Jadi kalau Anda antusias menjalankan bisnis kompak, Anda bisa menjadi mitra bisnis kompak yang menonjol dan berprestasi di antara dibandingkan mitra bisnis kompak yang lainnya. Antusias atau semangat menjalankan bisnis setapak demi setapak akan membawa Anda tentunya menuju prestasi yang lebih besar. Oke, seperti itu. Antusiasme dalam diri membuat Anda mencintai bisnis kompak
dan merangsang Anda untuk berusaha semakin hari semakin hebat. Jadi dalam hal ini, antusiasme yang Anda miliki sebagai seorang pebisnis kompak akan menjadikan Anda terus bersemangat dan semakin hebat dari hari ke hari. Tumbuhkanlah segera semangat yang besar sebesar-besarnya pada diri Anda. Bersemangatlah dan bangkitkanlah tenaga-tenaga Anda yang tersimpan, potensi Anda yang tersimpan dan tersembunyi, sehingga Anda dapat mewujudkan apa yang Anda inginkan. Lalu bagaimana antusiasme dalam bisnis kompak itu maksudnya? Oke, yuk kita simak lagi ya. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan ada berapa? 7 atau 8 poin yang tadi, itu adalah modal untuk menjadi pengusaha secara umum. Nah, dalam hal ini, saya ingin mengupas antusiasme dalam hal ini dalam bisnis kompak. Oke. Pertama, kita harus percaya sedalam-dalamnya kemampuan diri kita. Percaya sedalam-dalamnya kemampuan diri Anda. Percayalah pada kemampuan dan tenaga yang Anda miliki di dalam diri Anda sendiri. Sehingga Anda mempunyai daya dorong untuk mewujudkan prestasi atau target atau impian yang Anda idamkan. Pergunakanlah tenaga tersebut sesegera mungkin. Kita nggak boleh tunda-tunda, jangan menunda-nunda waktu maksudnya. Jadi kita harus percaya pada diri kita, pada kemampuan diri kita sendiri. Dengan percaya kepada kemampuan diri kita sendiri, maka Anda dapat berpikir lebih merdeka dan lebih bebas, sehingga Anda pun dapat meyakinkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang positif dan mantap, yang pada akhirnya orang lain akan melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki antusias tinggi, dan akhirnya ujungnya adalah orang yang Anda ajak bicara akan semakin yakin pada Anda. Seperti itu. Oke. Tahukah Anda, Bapak Ibu semua, jika Anda memiliki antusiasme yang kuat dalam menjalankan bisnis kompak, dan terutama dalam hal ini antusias meyakinkan prospek atau konsumen Anda, maka kalimat-kalimat yang keluar dari diri Anda akan lebih powerful dan lebih berenergi. Nah, sedikit penjelasan saya, coba kita bandingkan kalau kita tidak sedang bersemangat atau tidak memiliki antusias. Pada saat kita ngomong dengan calon konsumen atau kita lagi ngomong dengan prospek kita, omongan kita lemah, omongan kita tidak powerful, tidak berenergi. Nah, bayangkan, apa respon dari prospek atau calon konsumen Anda? Mereka tidak tersetrum maksudnya. Tidak tersetrum dari energi yang Anda keluarkan dari diri Anda. Tapi beda kalau Anda berbicara dengan tamu-tamu Anda sendiri antusias, mereka akan kesetrum. Dan mereka akan juga antusias untuk merespon apa yang Anda sampaikan. Oke, dengan kita berenergi, calon konsumen Anda juga akan merasakan aliran energi Anda, sehingga tentunya Anda akan lebih mudah meyakinkan mereka. Begitu bukan? Pasti Bapak Ibu di lapangan banyak berpengalaman, punya pengalaman banyak saat berbicara dengan calon konsumen, dengan para prospek, bagaimana meyakinkan mereka kalau kita berenergi, maka mereka juga akan lebih responsif kepada Anda. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan semangat yang menyala-nyala. Jadi, jalankan bisnis kompak Anda dengan semangat yang menyala-nyala. Apapun yang Anda kerjakan, curahkanlah seluruh tenaga dan pikiran Anda ke dalamnya, jangan setengah-setengah. Jangan menipu diri Anda sendiri dengan menyangka bahwa suatu saat nanti bila ada kesempatan atau keadaan yang menjadi lebih baik, maka keadaan yang menjadi lebih baik, maka semangat secara otomatis akan membuat Anda dapat bekerja dengan lebih baik. Ingatlah, apa yang Anda lakukan sekarang mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup Anda di masa depan.
Jadi mulai sekarang Anda harus melakukan segala sesuatu dengan semangat yang menyala-nyala. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa membangkitkan motivasi. Bangkitkanlah motivasi dalam diri Anda sehebat-hebatnya dengan segala kekuatan dan tenaga yang Anda miliki. Bangunlah mimpi-mimpi khayalan Anda, tapi jangan hanya sekedar menghayal atau bermimpi saja. Bangunlah dan perhatikan pekerjaan Anda dan bisnis Anda saat ini. Oke. Percayalah kepada orang-orang di sekitar Anda, pada upline Anda, pada upline leader Anda, pada downline Anda, jaringan Anda, dan rekan-rekan bisnis Anda lainnya. Anda harus percaya kepada mereka. Bekerjalah dengan giat, sungguh-sungguh memiliki pengharapan, dan tetap penuh semangat. Kita harus bisa menetapkan cita-cita yang tinggi, memiliki tujuan yang jelas, dan bekerjalah dengan antusias untuk memenuhinya. Oke. Jangan meragukan apa yang harus dilakukan jika Anda sudah menyelesaikan sesuatu. Jadi jangan ragu-ragu. Lakukanlah apa yang wajar dan layak untuk dilakukan. Usahakanlah agar segala jerih payah Anda itu dijiwai dengan kegembiraan yang menggelora dan semangat yang menyala-nyala untuk meraih kesuksesan. Oke. Yang keempat, lihatlah segi yang gemilang. Adalah sesuatu keuntungan apabila Anda menghargai orang lain dan melihat sesuatu dari sudut yang cemerlang dan menggembirakan. Meniru memang tidak ada salahnya, apalagi yang kita tiru adalah orang sukses. Tapi jangan terlena dengan hanya meniru kisah sukses dari kulit luarnya saja. Ingat, sukses tidak bisa diperoleh dengan sekejap. Oke. Jadi, tirulah orang-orang sukses tadi pada substansinya. Anda harus bekerja keras seperti orang-orang yang pernah mendapatkan sukses yang gemilang. Anda bisa mendapatkan apa saja di dunia ini yang Anda inginkan bila Anda melakukan dengan cara yang tepat. Milikilah harapan-harapan yang tinggi, sebab dengan demikian Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada ketika Anda memiliki harapan-harapan yang rendah. Maksudnya dalam hal ini, sukses terletak di tangan Anda. Oke. Itu tadi yang keempat. Kemudian, apalagi kita membangun antusiasme dalam bisnis kompak. Yang kelima adalah, anggap bisnis Anda adalah anugerah. Jadikanlah bisnis kompak Anda sebagai sesuatu anugerah. Oleh sebab itu, kita harus serius dalam melakukannya. Sikap serius membuat Anda melakukan aktivitas kerja dengan penuh dedikasi dan kecermatan yang tinggi. Oke. Jadi, ingat, keseriusan ini bukan berarti kita menjadi tegang dan gampang panik. Tetap rileks, tapi tetap mau membuka diri untuk selalu maju. Bekerja dengan penuh semangat adalah sesuatu yang sehat. Daya tahan, ketekunan yang dapat Anda bangkitkan karena semangat akan membedakan Anda dari orang lain. Oke. Peliharalah semangat Anda supaya tetap hidup dan tetap segar. Ingatlah, Anda saat ini sedang mempersiapkan diri Anda untuk merebut kesempatan besar menuju tujuan yang Anda buat. Jadi, jangan lekas putus asa apabila kapasitas dan jasa Anda tidak segera direspon secara positif oleh orang-orang di sekitar Anda. Maksudnya, tenang aja. Seorang pebisnis yang sukses sangat berbeda dengan pramuniaga yang tugasnya hanya menjaga dan menata buku dan tinggal menunggu datangnya pembeli. Beda, ya. Pebisnis dan staf maksudnya itu tentu beda. Seorang pebisnis harus memusatkan jerih payahnya kepada tujuan tertentu yang selalu melihat lebih jauh kemungkinan-kemungkinan, kita harus bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan dengan tetap antusias. Sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Setiap kesempatan dipergunakan oleh seorang pebisnis untuk menjadikannya menuju lebih dekat pada sasaran yang ingin dituju. Seperti itu. Oke. Yang keenam,
Percayalah pada hari depan Anda. Percaya pada masa depan Anda. Buatlah gambaran yang jelas mengenai apa yang Anda inginkan tentang diri Anda sendiri. Yakinlah sedalam-dalamnya tentang kemungkinan-kemungkinan Anda di masa depan. Bertekad selalu untuk terus belajar, memperluas wawasan, mencari kesempatan-kesempatan baru bagi perkembangan bisnis kompak Anda. Hasrat Anda untuk menciptakan hasil yang maksimal harus menguasai diri Anda sedemikian rupa, sehingga tidak timbul keinginan untuk menunda-nunda waktu lagi untuk segera melakukan aktivitas bisnis kompak Anda. Oke. Para mitra bisnis kompak yang telah sukses tentunya telah berhasil mencapai kemajuan, kekayaan, dan pengaruh melalui kesulitan dan hambatan-hambatan yang telah berhasil mereka lewati. Akan tetapi, mereka bekerja keras terus-menerus dengan semangat yang tidak pernah putus-putusnya. Siang malam mereka fokus pada bisnisnya. Oke. Pada siang hari, mereka mitra bisnis kompak yang sukses pastinya terus rajin melakukan prospek, menyelenggarakan berbagai pertemuan, menjual produk, merekrut, melakukan pensponsoran, belajar keras melalui berbagai pelatihan, training-training, mengikuti webinar, seminar kesehatan, dan aktivitas bisnis lainnya. Sedangkan pada malam harinya, mereka masih membuat rencana-rencana baru lagi, sehingga dengan demikian mereka menjadi pebisnis kompak yang ahli di bidang penjualan maupun perekrutan pensponsoran. Oke. Jika seorang leader mempunyai antusias yang menyala-nyala, seorang mitra bisnis kompak yang mempunyai antusias yang menyala-nyala, maka antusiasme itu akan terasa sampai pada jaringannya. Oke. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita sebagai seorang leader, kita memiliki semangat yang menyala-nyala, maka semangat kita juga akan dirasakan, akan nyampe pada jaringan kita. Mereka dapat menjadi satu tim usaha yang solid, menarik, dan tentunya produktif. Jika Anda harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tentunya Anda akan mengambil beberapa risiko, berani mengambil beberapa risiko. Namun, apabila Anda tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Tidak ada pebisnis yang menginginkan bisnisnya mereka hanya menarik bagi sebagian orang saja. Mereka menginginkan bisnis mereka yang mereka bangun bisa dicari dan diminati oleh banyak orang, oleh semua target pasar mereka. Antusias pelanggan dan calon pelanggan, antusias calon konsumen, prospek, dapat menjadi alasan bagi bisnis kita untuk berkembang. Karena memang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai pebisnis untuk menciptakan produk dan membuat pelanggan atau konsumen kita ikut antusias saat menggunakannya. Nah, jadi bagaimana cara membuat bisnis kompak yang kita bangun dapat menciptakan antusias calon prospek atau calon konsumen Anda? Kalau tadi yang saya bahas adalah menciptakan antusias Anda sebagai seorang pebisnis kompak, sekarang ini saya ingin sampaikan bagaimana menciptakan antusias prospek kita atau calon konsumen kita. Yuk, kita simak. 1, kita harus bisa menjadi baik, menjadi orang baik, dan tetap asli baik. Maksudnya bagaimana? Menarik perhatian konsumen atau calon konsumen potensial, yang terpenting adalah menunjukkan keaslian dari apa yang Anda tawarkan. Maksudnya adalah tulus. Kita harus bisa menjadi orang yang tulus. Anda tentu ingin jika konsumen Anda menyukai dan mempercayakan kebutuhan mereka terhadap bisnis Anda, bukan? Maksudnya konsumen yang percaya bahwa kebutuhan mereka itu bisa Anda penuhin dan mempercayakan kebutuhan mereka kepada Anda. Nah, maksudnya seperti itu. Konsumen juga akan mudah percaya dan menjadi sangat antusias jika apa yang Anda tawarkan melalui ucapan-ucapan Anda sama dengan apa yang mereka dapatkan dari produk yang Anda tawarkan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang hanya bisa ngecap maksudnya. Kita bicara tapi tidak ada buktinya.
Nah, jadi dalam hal ini, apa yang kita bicarakan juga ada buktinya. Maksudnya, misalnya dalam hal ini sebagai contoh, kita ingin menjelaskan tentang produk, manfaat produk kita. White Max misalnya. White Max memiliki benefit bla bla bla. Nah, apa yang kita sampaikan itu adalah fakta. Sama dengan apa yang mereka rasakan. Jadi kita tidak boleh meng-create satu cerita yang sebenarnya tidak sama dengan konsumen, apa yang dirasakan oleh konsumen. Maksudnya seperti itu. Jadi apa yang keluar dari mulut Anda adalah sama dengan faktanya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjaga komunikasi dengan para konsumen, calon konsumen, para downline, para jaringan. Nah, kita harus bisa memaintain komunikasi yang baik. Begitu pentingnya para konsumen, calon prospek dan sebagainya bagi kelangsungan bisnis Anda, membuat semua pebisnis kompak tidak ingin kehilangan pelanggan mereka. Itu sebabnya pelaku bisnis sebagai pelaku bisnis kompak, Anda harus bisa memaintain hubungan, membina hubungan baik maksudnya, dengan terus membangun komunikasi. Dan Anda sebagai pebisnis kompak, seperti yang pernah saya uraikan dalam materi-materi sebelumnya, yang dulu ngikutin materi saya ya, harus pandai-pandai menjaga hubungan baik dengan terus-menerus, tidak putus menjaga silaturahmi. Maksudnya seperti itu ya. Oke, jadi kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan jaringan kita, maksudnya dengan calon konsumen kita, dengan prospek kita, silaturahmi itu tidak boleh putus. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa selalu menawarkan peluang baru. Maksudnya, setiap orang menyukai sebuah penawaran akan produk atau layanan yang menarik, cocok dan dibutuhkan bagi kehidupan mereka. Jadi itu hampir semua orang. Anda bisa melihat dan mengamati kira-kira produk apa yang mereka perlukan. Oke. Jadi kalau kita berhadapan dengan prospek atau kita mau ketemu dengan prospek, kita harus bisa menganalisa apa sih yang mereka butuhkan. Oke. Anda harus bisa mempelajari kira-kira apa masalah mereka. Nah, ini terutama kita saat ingin menawarkan produk kompak ya. Sehingga produk yang Anda tawarkan bisa langsung tepat ke sasaran karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, misalnya ya, saat ini Anda dengar ada seorang prospek yang memiliki masalah, mohon maaf misalnya lagi kena COVID gitu. Ya kan? Jadi kita ketemu dengan mereka, kita ketemu dengan keluarga mereka, apa yang kita tawarkan juga kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan begitu kita sudah bisa langsung berbicara tepat kepada sasarannya. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat itu. Dan tentunya dengan cara begitu Anda akan lebih mudah masuk kepada mereka. Oke. Dari situ Anda juga bisa melihat peluang apa saja yang bisa Anda ambil dan ciptakan untuk menciptakan antusias mereka. Nah, jadi misalnya maksudnya begini. Kalau si keluarga ini sedang masalah COVID, kemudian Anda tawarkan dengan produk yang tidak ada hubungannya dengan COVID, mungkin akan lebih susah untuk meyakinkan. Tapi saat mereka sedang bermasalah dengan COVID, kemudian Anda menawarkan produk yang sangat berkaitan dengan COVID, tentunya mereka akan dengan antusias menyambut apa yang Anda bicarakan atau Anda tawarkan ke mereka. Jadi itu maksud dari poin ini. Oke. Yang keempat, ramah. Simpel ya, ramah. Ramah bukan hal baru lagi jika Anda akan dalam hal ini menjaga hubungan baik dengan mereka. Keramahan kita tidak hanya keramahan secara langsung secara offline, tetapi secara online pun kita juga mesti ramah. Nah, misalnya begini, saat kita menggunakan sosial media, karena sekarang ini komunikasi kita banyak secara online, jadi secara online pun kita juga harus ramah. Ramah dalam sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya untuk menawarkan produk kita. Itu artinya akan ada banyak yang tahu tentang siapa Anda, bisnis Anda, produk dan produk-produk yang Anda sediakan. Tentu ini sangat menguntungkan bagi Anda karena Anda butuh sebuah wadah yang bisa membantu untuk mempromosikan bisnis Anda dengan mudah. Nah, jadi
sosial media, Anda bisa memanfaatkan sosial media dengan cara ramah, dalam tanda petik ramah di sosial media. Oke, itu adalah poin yang keempat, di mana sosial media juga dapat mendekatkan Anda dengan berbagai jenis konsumen ataupun calon pelanggan Anda. Anda bisa dan bahkan harus ikut terlihat dalam setiap interaksi yang tercipta. Ciptakan suasana seramah mungkin agar konsumen merasa nyaman berkomunikasi dengan bisnis Anda. Namun ya, keramahan Anda harus disertai dengan sikap yang baik, sikap yang tegas. Karena kita tahu bahwa sosial media adalah tempat yang bebas dalam menyampaikan pendapat baik maupun pendapat buruk. Untuk itu, Anda harus selalu waspada terhadap apa yang terjadi pada sosial media di bisnis Anda maksudnya. Oke, Bapak Ibu pemirsa webinar Kompak, dari penjelasan saya tentang antusiasme bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat yang unggul yaitu percaya pada diri sendiri dan antusias merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang pengusaha. Kemudian, Anda perlu menggambarkan bagaimana visi dan bentuk sukses masa depan yang Anda inginkan. Hal ini akan memotivasi diri Anda sendiri untuk terus maju dan membuat Anda tidak akan berhenti pada satu kesuksesan, melainkan terus mencari kesuksesan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Orang yang sukses biasanya berjuang pada hari ini dengan sebaik-baiknya dan besoknya bertekad untuk berjuang lebih baik lagi. Oke, selamat berjuang, tetap antusias, dan sukses akan menanti Anda. Oke, baik. Berhubung waktu saya sudah habis, saya akhiri materi webinar saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk membangun bisnis kompak Anda. Oke, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan Anda bahwa pada hari Sabtu besok, tanggal 7 Agustus, Kompak akan mengadakan webinar kesehatan dengan mengangkat tema tentang kupas tuntas penyakit autoimun yang akan dibawakan oleh seorang dokter sekaligus pakar dan praktisi kesehatan yang sudah berpengalaman di bidang kesehatan, yaitu Dr. Johannes Fong. Oke. Untuk itu, silakan Anda mengundang teman-teman Anda dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan tersebut secara online melalui Zoom webinar. Pastikan Anda mengikuti webinar tersebut dan mencatat tanggalnya, dan untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai penyakit autoimun dan apa bahayanya bagi kita semua, serta bagaimana kita bisa mencegahnya. Oke. Nah, sebelum saya akhiri webinar ini, saya akan membacakan pertanyaan kuis berhadiah khusus untuk pemirsa setia webinar Kompak. Oke, mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu aja cara membangun antusiasme dalam bisnis Kompak. Oke, tadi dicatatkan ya, satu aja. Oke, jawaban bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 0815-8443-6326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Oke, pengumpulan jawaban kuis paling lambat kami terima tanggal 6 Agustus 2021. Dan kami akan mengumumkan pemenang-pemenangnya pada kuis webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat, karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis Kompak dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Oke, akhir kata, atas nama semua kru yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Ati, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Oke, stay tune terus di komen webinar dan bangun antusiasme dalam diri Anda bersama bisnis Kompak. Oke.